Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan saudara, kita punya tema di bulan Oktober ini bicara tentang Roh Kudus dan kehidupan. Kehidupan itu apa? Kehidupan itu adalah sesuatu yang kita hidupi di dalam hidup ini. Nah, sehingga saudara harus memaknai dan mengetahui hidup itu bukan sekedar tubuh ini. Sehingga saudara, yang perlu kita beri makan bukan hanya tubuh ini. Kalau kita hanya taunya tubuh ini, ya kita cuma makan enak, makan lalu tidur, lalu hanya ya olahraga saja, itu baik. Tetapi hidup di dalam kekristenan bukan itu. Hidup di dalam kekristenan itu dikatakan tubuh, jiwa, dan roh. Dan inilah kehidupan. Sehingga saudara, di dalam hidup manusia itu bukan hanya kita menyenangkan daging kita, tubuh kita. Kita istirahat cukup, ya bagus. Makan cukup, bagus. Tetapi kita juga harus tahu kita ada jiwa, yaitu pikiran kita, di mana saudara juga harus belajar membaca, melihat sesuatu yang baik. Itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Dan jangan lupa, manusia itu juga ada roh. Makanya waktu Tuhan menjadikan manusia, itu berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk lain itu Tuhan katakan jadi, maka dia ada di udara, ada di darat, ada di laut, maka mereka semuanya jadi. Dan elemennya itu saudara diambil, kalau misalkan ikan itu diambil dari air sehingga jadi ikan. Apa yang ada di darat itu diambil dari elemennya itu darat. Apa yang di udara pun sama. Tetapi Tuhan waktu menjadikan manusia, dia ambil dari debu dan tanah plus roh Tuhan diberikan kepada kita. Sehingga itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Sehingga kita ada namanya roh yang tidak ada pada binatang, saudara. Binatang itu ada tubuh dan jiwa. Sehingga waktu dia punya, misalkan kucing punya anak, dia bisa nangis karena punya jiwanya. Tapi nalurinya, jiwanya itu binatang, saudara. Tapi manusia itu ada roh yang berbeda dengan makhluk lain. Nah, roh ini diberi makan, yaitu firman Tuhan. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh ini baru menjadi satu kehidupan. Ada orang punya tubuh, dia nggak punya roh, namanya mayat hidup. Ada orang, kalau kita mengertinya roh, tapi tidak ada tubuh, itu namanya hantu. Ada tubuh tanpa jiwa, itu namanya kekurangan setengah on, saudara. Ya, ngerti ya, setengah on begini. Nah, itu orang gak ada jiwanya, gak ada pikirannya. Sehingga kehidupan itu adalah gabungan dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, kehidupan ini dipengaruhi oleh siapa? Kehidupan itu, saudara, waktu kita ada di dunia akan dipengaruhi oleh dua. Yaitu keinginan daging, keinginan dunia itu sama, atau keinginan roh. Hanya dua ini, saudara. Kalau kita dipengaruhi oleh keinginan daging dan keinginan dunia, maka kita akan terseret, terpikat. Maka firman Tuhan mengatakan iblis itu, saudara, datang itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bunuh dan binasa itu apa? Membunuh itu, saudara, tubuh jiwanya dibunuh. Sehingga hidupnya rusak, hancur hidupnya. Tapi kalau binasa itu sampai kepada kekekalan. Makanya selama kita ada di dunia ini, saudara, itu kita dibunuh aja. Jiwa kita, karakter kita, hidup kita. Tapi kalau ini dibiarkan terus, maka berefek sampai kepada kekekalan. Disitulah saudara dan saya perlu yang namanya firman Tuhan. Keinginan roh itu adalah keinginan Roh Kudus, membawa kita, mendorong kita, mengingatkan kita apa yang telah diajarkan melalui firman Tuhan. Sehingga subtema kita pada hari ini, saudara, bicara tentang Roh Kudus dan ketaatan. Roh Kudus dan ketaatan. Saudara, tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang menjadi Kristen, seseorang yang sudah menjadi percaya, dia harus taat, saudara. Saat kita mulai tidak taat, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus.
Kalau mendukakan saudara artinya Roh Kudus itu pribadi, ya. Roh Kudus itu saudara dia bisa berduka loh. Berduka itu artinya dia sedih. Tapi kalau dia terus mengingatkan kita, akhirnya saudara kita juga tidak mau juga diingatkan. Itu di situ kita mulai memadamkan roh kita. Waktu kita sudah mulai memadamkan roh kita, maka akan masuk ke tahap selanjutnya. Itu bicara tentang menghujat Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita sudah sampai menghujat Roh Kudus, maka tidak ada lagi pengampunan. Apa Pak menghujat Roh Kudus? Apakah kita jelekin Roh Kudus? Enggak. Menghujat Roh Kudus itu firman Tuhan mengatakan kita sudah menghinanya di depan umum. Artinya kita sudah menolaknya di depan umum. Sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Nah disitulah saudara akhirnya kita merasa tidak ada Tuhan, tidak ada lagi Tuhan. Saudara dan saya waktu kita dulu belum percaya Tuhan, ya salah-salah aja, enggak perlu minta ampun. Jadi kita kembali ke posisi awal di mana saudara dan saya tidak seperti mengenal Tuhan lagi. Nah itu dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi ada prosesnya. Saya terlalu yakin saat kita lahir baru, pasti di dalam hidup kita itu ada suara, ya, yang akan mengingatkan kita. Makanya Roh Kudus itu dikatakan mengajar, menolong, menghibur, menginsafkan. Dulu nggak ada saudara. Bahkan saya mau katakan, kalau dulu kita orang dunia, keinginannya hanya satu, berbuat dosa dan berbuat jahat. Tidak ada keinginan berbuat baik. Keinginan berbuat baik pun dengan ada motivasi. Kalau saya buat baik sama kamu, apa imbalannya? Kalau saya buat ini, apa yang saya dapat? Apakah itu buat baik? Itu bukan, itu munafik. Sehingga tidak ada kebaikan selain saudara waktu kita setelah mengenal Tuhan. Bahkan saudara kita bangga dengan kejahatan kita. Buktinya begini. Kalau anak muda biasanya kalau lu punya pacar berapa sih? 3, aku 5. Lebih hebat. Willnya berapa? 2, 4. Apa yang kamu lakukan? Kamu korupnya berapa? 2M, 5M. Bangga-banggakan dosa. Semakin berdosa semakin bangga. Tapi waktu setelah kita punya Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kita mengingatkan. Kita mulai malu. Aduh, kok gua salah ya? Ada orang cerita dia buat dosa, gua lebih baik gak cerita deh. Itu bukan munafik. Saudara sedang memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Karena suara itu ada di dalam diri kita mengingatkan kita. Supaya kita menjadi orang yang taat. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan. Pasti bertolak belakang. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu selalu berlawanan. Dan ayat ini untuk orang yang sudah percaya. Saudara, kita kalau membaca Alkitab kita harus tahu ayat ini untuk siapa. Karena di dalam Alkitab itu ada ayat untuk orang yang belum Kristen. Sehingga kita terangkan kepada mereka. Perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan. Hasil usahamu melakukan hukum Taurat itu tidak akan menyelamatkan kamu. Itu banyak di Roma saudara. Dan itu dibicarakan kepada orang Roma yang notabene belum percaya. Sehingga engkau berbuat baik bagaimanapun kamu gak akan selamat. Engkau mengabdi kepada kaisar pun engkau gak akan selamat. Hanya melalui kasih karunialah engkau akan selamat. Sehingga bukan perbuatan baik kita menjadi selamat. Selesai di situ. Tapi waktu kita membaca ayat atau firman Tuhan di dalam Yakobus, itu diberitakan kepada orang yang sudah percaya. Makanya kalau kita sudah beriman tidak ada perbuatan, itu sama aja iman kamu mati. Nah ini saudara kalau ditabrakkan dengan yang Roma nggak akan pernah ketemu. Karena satu bicara sama orang yang non-Kristen, satu bicara dengan orang yang sudah Kristen.
Ini jadi pertentangan saudara. Makanya ada grupnya si Calvin, ada grupnya Armenian. Padahal dua-duanya ada di dalam Alkitab dan dua-duanya itu adalah kebenaran. Yang menjadi persoalan, kapan kita gunakan dan konteksnya untuk apa firman Tuhan itu. Termasuk tadi yang Galatia kita baca. Setelah kita punya yang namanya keinginan roh, artinya kita sudah ada roh Tuhan, ada Roh Kudus. Dan Galatia mengingatkan kepada kita bahwa kalau orang yang melakukan keinginan roh, maka keinginan daging dengan otomatis itu akan hilang. Saya gambarkan begini Bapak Ibu. Kenapa ruangan di panggung ini khususnya terang? Nggak gelap. Beda mungkin dengan ruangan sebelah yang tidak dinyalakan lampu, mungkin gitu saudara. Bedanya apa? Apakah di situ berarti ada gelap, di sini ada terang? Artinya ada gelap dan ada terang. Sesungguhnya saudara, gelap itu nggak ada. Yang ada adalah karena terang itu nggak dinyalakan, lampu itu nggak dinyalakan, sehingga terjadilah kegelapan. Kalau ruangan itu dikasih lampu, terang itu ada, otomatis gelap itu hilang. Jadi sesungguhnya gelap itu nggak ada. Makanya banyak orang bertanya, mengatakan begini, kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir, Tuhan itu adil, kenapa kejahatan itu dibiarkan? Kejahatan itu tidak akan pernah ada kalau orang itu hidup bersama dengan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kejahatan itu jangan salahkan Tuhan. Karena orang tidak mau menuruti perintah Tuhan, maka terjadilah yang namanya kejahatan. Kenapa di Taman Eden manusia itu bisa jatuh di dalam dosa? Apakah Tuhan itu jahat sengaja memberikan jebakan Batman di situ? Ditanam pohon yang namanya pengetahuan baik dan buruk. Lalu seolah-olah nanti biar manusia itu makan. Tidak. Kalau Tuhan gak pernah ngomong jangan kamu makan, itu Tuhan jahat. Kalau Tuhan gak pernah menyediakan buah di tempat yang lain atau tumbuh-tumbuhan di tempat lain untuk kamu makan, itu jahat. Itu namanya jebakan. Tapi sudah diberitahu, lalu dikasih alternatif lain begitu banyak yang lebih baik, lebih enak, kamu gak makan. Yang dilarang yang dimakan. Sehingga jatuhlah manusia ke dalam dosa. Hari ini kalau kita saudara jatuh terikat di dalam dosa, jangan katakan Tuhan di mana. Jangan katakan Tuhan itu kenapa gak nolong kita. Karena kita yang melanggar firman Tuhan. Itu problemnya saudara. Sehingga dikatakan keinginan roh itu pasti bertentangan dengan keinginan daging. Kalau keinginan roh kita lakukan, maka otomatis keinginan daging itu gak ada. Nah keinginan daging ini kalau saudara periksa itu juga digambarkan seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu saudara dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ada Allah lain. Semua serba kata jangan. Tetapi pertanyaannya apakah kita bisa lakukan? Hukum Taurat itu beda dengan hukum kasih saudara. Kalau hukum Taurat 10 yang Tuhan kasih kepada Musa, lalu ahli Taurat buat lagi 600 sekian hukum. Dari 10 ini di breakdown saudara, ada 600 lagi. Itu satu saja kita gagal melakukannya, maka batal semuanya. Makanya ingat, waktu ahli Taurat sedang menghakimi wanita yang berzina, dia katakan kalau menurut hukum Musa ini dirajam sampai mati. Bagaimana menurutmu Yesus? Kamu ngomong hukum Musa, tak tulis di tanah hukum Musa. Siapa yang tidak melakukan dosa, silakan rajam dulu. Karena memang kamu gak berzina, tapi kamu mencuri gak? Memang kamu gak mencuri, tapi kamu bersaksi dusta gak? Memang kamu gak bersaksi dusta, tapi apakah kamu ada Allah lain? Satu saja tidak dilakukan, maka batal hukum Tauratmu. Makanya satu-satu pergi. Tidak ada akan yang mampu. Nah sekarang waktu Yesus datang ke dunia ini, maka hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia saudara itu sempurna.
semua hukum Taurat digenapi di dalam hidupnya. Sehingga sekarang kita pindah di dalam hukum kasih. Makanya Yesus ngomong begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia. Kalau ini kita lakukan, maka saudara semua itu kita lakukan. Jangan ada Allah lain. 1-4 itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ini kita praktekkan, otomatis itu akan terjalani. Kalau mengasihi sesama saudara kita praktekkan di dalam kehidupan kita, maka otomatis Taurat itu kita lakukan. Makanya di dalam hukum kasih itu saudara, bukan jangan lagi. Saat kita mengasihi sesama, otomatis kita nggak akan saksi dusta. Saat kita mengasihi orang tua kita, kita pasti akan menghormati orang tua kita. Makanya Yesus datang ke dunia ini, dia menggenapi dan dia menyempurnakan hukum Taurat. Barang siapa melihat wanita dan menginginkannya di dalam hatimu dan timbul syahwatmu, maka engkau sudah berzina. Apalagi melakukan secara fisik, sudah nggak mungkin. Melihat aja sudah berzina. Nah, oleh karena itu saudara, waktu Yesus datang ke dunia, dia mengatakan, mengajarkan melalui murid dan juga dikatakan apa? Ikutilah keinginan roh. Taatlah kepada keinginan roh itu. Nah, sekarang kita akan belajar. Kenapa manusia itu gak bisa taat? Dan saya mau katakan selama kita ada di dunia, pertentangan di dalam diri kita itu, keinginan daging, keinginan roh itu akan selalu menjadi pergumulan, berkecamuk di dalam hidup kita. Sampai mati. Sampai mati saudara. Makanya Paulus pernah ngomong toh, aku kepinginnya buat baik, tapi yang muncul selalu jahat. Itu bukan dia berbuat jahat loh. Saudara harus tahu, dia juga salah satu orang yang punya andil menulis Taurat pada zaman itu. Yang memberikan sumbangsi sebelum dia bertobat. Dan juga saudara lihat Petrus. Baru saja dia mengakui Yesus itu adalah Mesias, dalam sekejap berubah. Yesus tanya kan sama Petrus, Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Engkau adalah Allah, anak Allah Maha Tinggi. Engkau adalah Mesias. Betul Petrus. Apa yang kamu katakan itu bukan dari manusia, bukan dari pikiranmu, tapi dari Bapa. Artinya kebenaran mempengaruhi dia, Bapa mempengaruhi dia. Sehingga dia berkata itu bukan dari manusia. Tetapi saudara, selang beberapa ayat tidak lama kemudian, waktu Yesus ngomong begini, anak manusia sebentar lagi akan menderita. Naik di atas kayu salib. Lalu Yesus ditarik sama Petrus ini ke samping. Sekali-kali jangan terjadi. Apa yang Yesus katakan? Enyahlah iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Bapa, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Padahal tadi baru saja dikatakan, yang kamu katakan itu bukan datang dari manusia, datangnya dari Bapa. Tapi dalam sekejap saudara itu terjadi penderitaan yang harus dihadapi oleh Yesus. Dia katakan, jangan sampai naik ke atas kayu salib. Ini menggambarkan saudara, waktu kita ada di dunia ini, waktu kita sudah percaya Tuhan, pergumulan-pergumulan, keinginan-keinginan itu selalu muncul di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi saya katakan bedanya. Dulu hanya ada keinginan daging dan berbuat jahat, berbuat dosa. Tapi sekarang ada keinginan yang dari Tuhan mempengaruhi kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, keinginan itu baik atau enggak? Apakah Tuhan tidak mau kita punya keinginan? Apakah orang itu tidak perlu punya keinginan?
Kebutuhan Pak yang diperlukan, keinginan itu nggak usah. Saudara, firman Tuhan yang ngomong, ikuti keinginan. Kata keinginan itu di dalam terjemahan asli ditulis dengan kata epitumea. Keinginan atau hasrat yang dari dalam itu, yang tidak bisa dibendung. Ada seorang murid filsafat, saudara. Dia belajar, gurunya itu juga orang Kristen, orang percaya juga. Dia belajar, saudara, dia bilang begini, guru, apakah arti dari kata epitumea? Keinginan itu digambarkan seperti apa? Waktu dia bicara kepada gurunya seperti itu, langsung gurunya kebetulan di depan itu ada seperti air, saudara, kolam. Langsung kepalanya itu dimasukin ke kolam, dalam. Wah, muridnya kelabakan, saudara. Dilepas lagi kepalanya. Guru, apa yang kamu lakukan? Untuk apa? Itulah epitumea. Di saat waktu kita ditenggelamkan ke dalam air, lalu kita coba untuk bernafas, untuk hidup. Itu kita cari, saudara, itulah epitumea. Nah, keinginan itu seperti itu. Kalau sampai tidak terpuaskan, sampai terpenuhi, maka nggak akan pernah kita puas. Kita seolah-olah jadi orang yang mati, saudara. Nah, dan Tuhan ngomong ada dua. Satu, keinginan dunia, sehingga saudara orang mencari kepuasan di dunia ini. Yang kedua adalah keinginan mencari Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, engkau dipuaskan, engkau dihilangkan dahagamu oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga begini, di dunia boleh punya keinginan. Keinginannya apa? Keinginan yang baik dong. Karena melalui keinginan itu saudara akan merasa dunia itu begitu indah. Punya keinginan keluarga yang baik, punya yang namanya usaha yang baik, ingin punya istri yang baik, punya anak yang baik, punya masa depan yang baik. Inilah keinginan-keinginan yang boleh saudara ada. Karena keinginan ini saudara didorong dari dalam diri kita supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita. Tapi lagi-lagi daging dunia begitu jahat menyeret kita untuk mencapai keinginan begitu dengan kita melakukan dosa, dengan kita melakukan kejahatan, dengan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Itu yang masalah. Makanya keinginan Tuhan itu intervensi. Paham ya? Oleh karena itu kita akhirnya harus punya apa? Punya Roh Kudus dan baca firman Tuhan. Sehingga kita tetap boleh punya yang namanya keluarga yang baik dengan cara Tuhan. Punya usaha yang baik dengan cara Tuhan. Kita punya ingin sesuatu masa depan yang baik dengan cara Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan itu dan apa yang Tuhan berikan dengan damai. Dan berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan Tuhan itu luar biasa loh, saudara. Apa yang kita inginkan yang baik-baik itu bisa hilang gak? Ayo, bisa. Apa yang kita inginkan perusahaan yang besar bisa hilang gak? Bisa. Kena bencana, kena apa, kita gak menginginkannya. Tapi kalau selama kita ada di dunia, itu bisa terjadi. Kita punya kesehatan yang baik, tiba-tiba kita kehilangan kesehatan, bisa gak? Bisa. Kita bisa kehilangan orang yang kita cintai nggak? Ya karena tutup usia, karena dia sakit, karena meninggalkan kita, bisa. Makanya Tuhan juga ngomong, waktu kamu ikut aku, siaplah menderita. Jadi menderitanya kita beda dengan rasul yang disalib terbalik. Beda yang dikulitin, beda yang digoreng, saudara, bukan itu. Tapi selama kita ada di dunia, kita bisa menikmati kebaikan seperti itu. Tapi sekaligus kita juga bisa menderita. Tapi kabar baiknya lagi, saya mau katakan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menghibur kita. Katakan amin. Paulus yang berulang-ulang mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan. Tetapi sekaligus Paulus mengatakan selalu, di tengah-tengah kesulitanku aku selalu mendapat penghiburan daripada Tuhan. Nah itu luar biasanya Bapak Ibu. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita ada Roh Kudus, kita menjadi orang percaya. Sehingga di tengah-tengah dunia ini, 70-80 tahun ini, kita tutup saudara.
tetap kita setia kepada Tuhan. Katakan amin. Kita tutup dengan apa? Dengan iman kita yang teguh kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bergeming dengan iman kita yang kokoh. Karena apa? Bukan karena kita hebat, tapi karena firman Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Keyakinan kepada kita. Masa depan kita bahkan sampai kepada kekekalan. Jadi buat apa lagi kita ragu? Makanya hari-hari ini saudara, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita tidak taat kepada Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal dari Kejadian, yaitu seorang yang bernama Saul. Kenapa dia tidak taat? Saul ini sudah dipilih Tuhan. Diurapi menjadi raja bangsa Israel, raja pertama. Tapi bukan berarti setelah dia diurapi, setelah dia dipilih, akhirnya terus. Kalau dia tidak mau taat kepada Tuhan, maka saudara akhirnya dipindahkan kepada Daud. Bukan Tuhan jahat, karena Israel ini perlu dipimpin untuk kepentingan orang banyak. Hidupnya bukan satu orang aja, ada jutaan yang harus dipikirkan. Apa yang akan kita belajar? Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-22. 1 Samuel 15 ayat 17 sampai dengan ke-22. Inilah yang menyebabkan kenapa Saul tidak bisa taat kepada Tuhan. Sesudah itu berkatalah Samuel ini nabi yang mengurapi Saul dan Daud, saudara. Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, telah menjadi raja. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Saudara tahu Saul itu adalah orang kecil, orang biasa. Orang bukan siapa-siapa. Waktu dia bukan siapa-siapa, dia orang yang rendah hati. Tapi setelah dia menjadi siapa-siapa, dia menjadi orang yang tinggi hati. Sehingga saat waktu Tuhan sudah memilih dia sebagai raja, dia mulai angkuh. Kenapa orang tidak bisa taat? Karena orang tersebut tinggi hati atau angkuh di dalam kehidupannya. Orang kalau angkuh, tinggi hati, saudara nggak akan pernah bisa taat. Dan sebelum kejadian ini, sebelumnya ada kejadian di mana Saul, saudara, waktu dia sudah dikepung oleh musuhnya, dan memang di mana waktu korban dibakar, lalu ada tabut Allah di sana, suka nggak suka, baik nggak baik keadaannya, Tuhan akan turun tangan, intervensi, maka perang menang. Tapi syaratnya saudara, yang harus dilakukan, ya selain bakar itu, yang bakar harus nabi. Tapi Tuhan itu selalu menepati janjinya. Waktu Saul sudah nunggu 7 hari, Samuel belum datang. Dia pikir Tuhan terlambat nih, ngutus nabinya. Tuhan gak pernah terlambat. Saya mau katakan Tuhan juga gak pernah terlalu cepat dan gak pernah terlalu lambat untuk menolong kita. Dia pas. Kenapa dia atur pas? Dia juga mau nguji kita. Dia mau nguji Saul juga. Sehingga saudara, waktu penjahat sudah mulai dekat musuhnya, orang satu-satu sudah meninggalkan dia, dia mulai takut. Dan akhirnya dia melanggar. Harusnya itu bakar korban, kalau sekarang seperti perjamuan ya. Itu tugasnya nabi, diambil sama Saul, dibakar. Tuhan sih intervensi menang. Tapi Samuel datang begini. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Dia bilang karena semua orang sudah meninggalkan dia. Aku datang pas toh. Kalau aku datang pun, aku bakar pun, Tuhan masih tetap akan tolong. Tapi kamu sudah tidak taat. Dan mulai hari ini kerajaanmu akan dipindahkan. Sudah kena tegur, muncul yang tadi nggak taat lagi saudara. Makanya hari ini saudara lihat, Saul punya urapan raja, Samuel punya urapan nabi. Kalau sekarang adalah usahawan dan hamba Tuhan. Apakah Samuel lebih kaya dari Saul? Tidak jawabannya. Apakah pangkatnya lebih daripada Saul? Tidak jawabannya.
Tapi urusan dengan Tuhan, Samuel sebagai seorang nabi. Makanya kalau ada istilah yang mengatakan kalau kita dipimpin orang, urusan rohani nih ya saudara, dipimpin orang, jangan mau hamba Tuhannya itu lebih miskin dari kita. Saya punya 1 T, Pak Fengki cuma 10 M. Gak level berkati saya, hati-hati. Gak ada urusan uang saudara untuk bicara rohani hubungan kita dengan Tuhan. Ini terbukti. Urusan dengan Tuhan, ini nabi, hamba Tuhan. Bagaimana hubungannya dia kepada Tuhan? Ini tidak boleh diambil oleh Saul. Tetapi juga saya mau katakan sebaliknya. Urapan raja itu Saul, bukan nabi. Makanya kadang-kadang hamba Tuhan ingin jadi pengusaha. Hamba Tuhan hatinya hati pengusaha. Sehingga gereja dijadikan tempat usaha. Mau gaya hidup seperti pengusaha. Kecuali memang dia pengusaha. Yang juga sambil melayani, itu beda. Tapi kalau sudah Tuhan tetapkan saudara, dia jangan ambil bagian Saul. Sehingga pengajaran dan semuanya itu diarahkan kepada money oriented. Tujuannya untuk memperkaya diri. Dia ingin melihat seperti Saul. Melihat jemaat, kenapa dia hidupnya lebih enak, kok saya seperti ini. Aduh Bapak Ibu, hidup itu cuma 80 tahun di dunia ini. Akhirnya kalau kita sampai di sorga, Tuhan ngomong begini, siapa kamu? Aku gak kenal kamu, enyalah pembuat kejahatan. Lalu kita ngomong, Tuhan saya sudah ngusir setan loh demi namamu. Sudah melayani loh, sudah ngajar loh, bernubuat itu ngajar saudara. Sudah bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan ngomong begini, aku gak kenal kamu, enyah. Karena kamu pembuat kejahatan. Nah Saul setelah kejadian itu gak bertobat. Kalau dia bertobat, lain lagi saudara. Tapi dia gak bertobat, Tuhan ngomong. Tumpah semua kerajaan Agag, termasuk ternak dan anak-anaknya dan semua yang ada di situ dihabiskan. Dia gak taat. Karena dia mulai tinggi hati. Waktu gak ada apa-apa dia taat. Begitu dia diangkat jadi raja, dia mulai sombong. Manusia itu seperti itu Bapak Ibu. Waktu gak punya apa-apa, nangis sama Tuhan. Waktu dia lagi butuh Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Begitu sudah diberkati, apa yang dia doakan sudah dijawab, sudah ditolong Tuhan, sudah. Gak mulai taat lagi. Nanti muncul lagi sesuatu, baru nangis lagi sama Tuhan. Bolak-balik seperti itu. Apa gak capek? Lebih baik saudara kita taat sama Tuhan, sungguh-sungguh. Saudara, ada satu kisah, kalau tidak salah di abad ke-19, Titanic. Ya. Titanic. Sombongnya luar biasa saudara. Bahkan Tuhan pun dia lawan. Kapal dia begitu indah, yang begitu hebat. Tidak ada tandingannya pada saat itu. Wartawan tanya kepada dia, Pak, perahu ini sebagaimana amannya? Dia ngomong, Tuhan mau tenggelamkan pun tidak mungkin tenggelam. Main-main dia dengan ucapan seperti itu. Waktu dia berangkat saudara, ke tengah-tengah laut, apa yang terjadi kita tahu ceritanya. Tuhan hanya pakai batu karang, dia taruh di depan, gak goyang itu batu karang. Ya nyetir kita. Tapi dia tidak bisa melihat kedalaman laut. Tapi disitulah akhirnya saudara, batu itu menghancurkan kapal tersebut. Hanya batu yang tidak goyang. Kalau Tuhan mau, Tuhan izinkan semua. Dan akhirnya semua, kita tahu ceritanya habis semua saudara. Nah orang tidak bisa taat kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena orang tersebut terlalu angkuh. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang tinggi hati sudah mendahului kehancuran. Saudara tahu didahului kehancuran? Kalau kita sedang berjalan, orang yang berjalan sambil sombong mengangkat dagunya, membusungkan dadanya. Sebetulnya orang itu lagi turun gunung. Saudara lihat, orang kalau turun gunung pasti begini, betul nggak? Orang itu posisinya lagi turun. Tapi kalau orang lagi mau naik gunung, orang posisinya naik, dia rendah hati. Makanya Tuhan katakan orang yang rendah hati ganjarannya kehormatan, kedudukan, dan kehidupan, kekayaan. Jadi kalau orang yang posisinya lagi naik, dia akan rendah hati. Tapi kalau orang yang lagi turun gunung, posisinya turun, dia begini, tanpa dia sadari.
Dan firman Tuhan mengatakan dia sudah disalib sama kehancuran. Tinggal tunggu waktu dia mandek, maka kena. Firman Tuhan gak bisa dibantah. Firman Tuhan baiknya kita ikuti. Yang kedua, kenapa orang tidak bisa taat? 1 Samuel 15 ayatnya ke-20 sampai dengan ke-21. Apa yang lalu dikatakan oleh Saul? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, rakyatnya, tentaranya semua ditumpas, rajanya disisain. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tuhan sudah suruh tumpas dari raja sampai kepada bayi, saudara. Semua dia tumpas, raja disisakan. Mungkin kita tanya, Pak, kenapa Tuhan itu bayi ditumpas? Saudara, pada zaman itu masih relevan. Jangan bandingkan seperti saat ini. Relevannya dulu sama sekarang itu berbeda. Dan cara Tuhan menghapus dosa itu ada cara Tuhan sendiri. Dengan setelah perang, lalu mereka ke tabernakel, ke bait Allah, nyuci dosa dan semuanya. Itu panjang ceritanya. Tapi kenapa Tuhan katakan sampai ke bayi-bayi itu ditumpas? Saya mau katakan, teroris, penjahat, itu diajar, dididik dari kapan? Dari dia kecil. Orang Amalek ini, saudara, dididik untuk benci kepada Israel sejak dia lahir. Makanya Tuhan mau selesaikan semua. Tapi dia selesaikan, saudara, setengah, Agag dia sisain. Tuhan katakan sampai ternaknya pun jangan kita ambil karena haram. Apa yang dirampas, apa yang diperbuat oleh orang yang jahat itu tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Dia masih sombong, saudara. Itu rakyat yang mau, yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, yang lemaknya banyak, ini mau dipersembahkan ke Tuhan. Alasan cari, katanya saudara, Tuhan. Makanya saudara di situ dikatakan tetapi. Ada kalimat tetapi. Tetapi itu artinya kontras. Kalau kita ngomong benar, itu pembenaran. Yang kedua, saudara, kenapa orang tidak bisa taat? Karena selalu membenarkan dirinya, padahal sudah salah. Kalau kita selalu membenarkan diri, cari pembenaran, selamanya kita gak akan taat kepada kebenaran. Kata tetapi Tuhan, tetapi itu adalah excuse kita untuk melanggar kebenaran. Makanya saudara, kita itu tidak bisa taat. Apa itu kebenaran? Apa itu dosa? Kebenaran itu, saudara, adalah tepat sasaran. Makanya kalau dosa itu digambarkan orang yang tidak tepat sasaran kepada kebenaran. Kalau saya boleh gambarkan, kalau bicara sasaran, itu seperti kita lagi main busur. Saudara tarik. Kebenaran itu tepat sasaran. Ces. Ini loh maunya Tuhan. Itu kebenaran. Gak bisa berubah, itu kebenarannya. Tapi kalau pembenaran begini, kita tarik. Firman Tuhan ngomong begini, kita melesetin dikit, ces, ke samping. Lalu kita gambar sendiri, saudara. Ini yang Tuhan mau nih. Itu pembenaran. Itulah kita, Bapak Ibu, yang selalu membenarkan apa yang sudah salah. Itulah alasannya, saudara. Makanya oleh karena itu, kenapa kita tetap harus datang di dalam gereja? Belajar kebenaran. Sehingga kita yang hidupnya sehari-hari membenarkan diri sudah salah, di ngomongin sama suami, di ngomongin sama istri, di ngomongin sama anak, orang sekeliling kita nggak mau dengar. Padahal Tuhan bisa pakai mereka loh, saudara. Dan mau tahu nggak? Naaman itu bisa sembuh karena dia mau dengar. Apa yang diomong sama pembantunya, ngomong ke istrinya, istrinya ngomong ke dia. Andai kata saudara, dia nggak dengar istrinya nggak dengar pembantunya, maka saya mau katakan Naaman itu nggak akan pernah sembuh. Karena info pertama itu dari pembantu. Jangan cari pembenaran, tapi kita hidup dalam kebenaran. Nah, kenapa di dalam gereja? Ini salah satunya contoh, saudara.
Minggu itu, sering kali orang merasa bahwa minggu itu tempat istirahat. Dia buat pembenaran. Pak, saya ini Senin sampai Sabtu sudah kerja capek. Di gereja diajar lagi harus hidup benar, sangkal diri pikul salib. Minggu itu kan Sabat, Pak. Saudara, kebenarannya adalah minggu itu bukan Sabat, minggu itu Ahad. Sabat itu Jumat ke Sabtu, Jumat sore sampai ke Sabtu, tenggelam sampai tenggelam lagi matahari. Itu Sabat. Sehingga di Yahudi tetap melakukan Sabat Jumat ke Sabtu. Sebagian gereja di Indonesia mengadopsi itu, makanya mereka gereja itu hari Sabtu. Itu Sabat benar. Kita, orang percaya Kristen, Minggu itu Ahad. Diambil dari mana? Dari kebangkitan Yesus. Mati di hari Jumat, hari ketiga dia bangkit. Itulah hari kemenangan. Dan Ahad itu saudara adalah mempersiapkan kita masuk di hari-hari selanjutnya. Sehingga konsep kita bukan kita kerja dari Senin sampai Sabtu, minggunya istirahat, tapi minggu itu adalah awal hari kita bersama dengan Tuhan untuk masuk di hari-hari selanjutnya. Sehingga mempersiapkan iman kita. Waktu kita mau ngambil keputusan, kita mau berbuat sesuatu, minggu itu diingatin. Iman kita yang mulai tergoncang, saudara, mulai diteguhkan kembali. Nah, kalau gitu kapan Pak saya istirahatnya? Saudara, kalau tanya istirahat gak usah tanya Tuhan. Secara intelektual, secara kita belajar secara umum di dunia ini, kita tahu bagaimana caranya istirahat, betul? Pulang kantor jam 5, istirahat di rumah, kaki diangkat, dengar musik, minta makanan yang enak, sup-sup, tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Ada waktu liburan pergi jalan-jalan sebelum tidur dengan musik. Kita tidur, kita istirahat. Setiap hari kita bisa istirahat. Makanya Sabat bagi Tuhan itu setiap hari. Karena Tuhannya atas hari Sabat. Tidak ada saudara, ada hari-hari tertentu kita istirahat. Enggak. Minggu itu memang Ahad untuk mempersiapkan kita. Nah, kalau kita punya konsep seperti ini, maka kita datang di dalam gereja itu bukan ingin refreshing. Seperti lihat konser. Lihat pendetanya ngomong apa yang lucu-lucu, saudara. Itu refreshing rohani. Tapi saya mau katakan, itu tidak menumbuhkan rohani kita. Dan refreshing rohani, saudara, itu hanya penyegaran. Kalau penyegaran itu seperti, ya kita cari kesegaran di luar. Refreshing tadi, kalau saya boleh gambarkan itu seperti painkiller. Saudara, kalau kita sakit, kalau kita hanya makan painkiller, saya mau tanya, sakit kita sebetulnya sembuh apa enggak? Enggak sembuh. Kita hanya menghilangkan rasa sakit seperti kita refreshing tadi itu. Sebetulnya enggak menyelesaikan masalah. Pokok masalahnya, akar masalahnya itu enggak pernah selesai. Tapi kalau makanan rohani yang baik, yang sehat, itu menyelesaikan masalah. Makanya waktu tubuh kita sakit, Bapak Ibu, waduh pinggang saya sakit, saya makan painkiller. Sembuh nggak? Nggak sembuh. Sebetulnya justru yang sakit itu menunjukkan kepada kita, di situ problemnya. Yang harus kamu angkat, perbaiki ginjalnya kah, minum air lebih banyak kah, dan semuanya. Kepala kita sakit tiba-tiba, apa kok sakitnya berulang-ulang kita makan painkiller sembuh? Apakah sembuh? Tidak. Justru sebetulnya diberitahu di situ ada sakit, itu harus disembuhkan. Firman Tuhan terkadang sakit datang di dalam hati kita, hidup kita. Itu bukan untuk menyulitkan dan menyusahkan kita, tapi memberitahu kepada kita, disitulah yang sakit, yang harus kita lepaskan, yang harus dicabut. Kesombongan, pembenaran. Yang ketiga, tadi dikatakan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Pak, saya sudah dengar, saya sudah mendengarkan. Saudara, dengar dan mendengarkan itu berbeda. Semua orang dengar firman Tuhan, tidak semua orang mendengarkan firman.
Kalimat tadi yang disampaikan oleh Samuel, kamu tidak mendengarkan Saul, saya dengar Samuel. Tuhan kan suruh begini, loh perintahnya itu ditumpah semua. Dia dengar tapi dia nggak mendengarkan. Kata mendengarkan itu to obey, taat. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Tanggal 7 Oktober kita tahu apa yang terjadi kepada Israel. Sandra ratusan orang. Perang terjadi. Dan pasukan elit itu diturunkan saudara, namanya pasukan Syayeret Natkal. Waktu disebutkan ini saya ingat pasukan ini saudara. Pasukan elit ini dulu juga pernah menyelamatkan Sandra di Uganda. Di mana saudara pesawat itu dibajak, diturunkan di Uganda. Orang di dalamnya itu orang Yahudi semua, 106 orang disandra pasukan ini. Dan waktu pasukan ini diturunkan, yang memimpin pasukan ini adalah Yonatan Netanyahu, adik dari Benyamin Netanyahu. Itu tahun 1970-an atau 80-an, saya lupa. Saudara, waktu terjadi penyelamatan itu, negosiasi alot, tidak bisa jalan keluar, hanya satu caranya. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat begini. Kita negosiasi sama teroris ini percuma. Bukan win-win solution, kita yang akan dimakan. Dia merasa kita ini tidak mungkin akan mengorbankan Sandra. Ya macam-macam saudara. Akhirnya mereka putuskan begini. Kita akan serang tempat yang sudah di tempat Sandra itu, di satu gudang. Dari atas, dari depan, kiri, kanan, jendela semua. Waktu nanti kita serang masuk ke dalam, kita akan ucapkan satu kata dengan bahasa Ibrani yang tidak dimengerti oleh bangsa itu. Saudara maksudnya ngerti ya bangsa itu. Bangsa Yahudi ngerti bahasa Ibrani. Kata tiarap dengan bahasa Ibrani. Lalu dikepung saudara, waktu dikatakan siap mereka masuk semua. Lalu mereka teriak kencang-kencang dengan kata tiarap dalam bahasa Ibrani. Lalu ditembak dengan jarak dengan senapan mesin begini. Orang yang tiarap gak akan kena. Jadi mereka sudah gak lihat siapa di dalam sandra, siapa teroris puluhan dia udah gak lihat. Saudara tembak aja saat ini. Karena itu sudah dipikirkan matang-matang, tidak ada jalan keluar lain. Karena negara terus dipermainkan melalui sandra ini. Dan akhirnya juga mati saudara. Mereka ambil keputusan terakhir. Waktu ditarik sandra itu keluar satu persatu. Dari 106 yang selamat 102. Teroris mati semua karena mereka memang gak ngerti Ibrani. Yang 4 mati tertembak. 106 ngerti bahasa Ibrani. Dengar kata tiarap tapi yang mendengarkan itu 102. Yang 4 dengar tapi dia gak mendengarkan. Dia tahu dia ngerti bahasa Ibrani tapi dia tidak mau taat untuk melakukannya. Sehingga dia kena tembak juga. Alkitab diterjemahkan kepada ratusan bahkan ribuan ke seluruh umat manusia. Supaya kita bisa mengerti apa kata Tuhan. Tinggal pertanyaannya. Apakah kita mau taat melakukannya? Kalau kita mau taat melakukannya. Niscaya saudara kita akan selamat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan.